Alhamdulillah, Alhamdulillahi mukawwinil akwan, al-mawjudil azalan wa abadan bila makan, al-munazzahi anisyakli wal a'dha'i wal arkan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisidqin wa ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-munazzahu 'anil aini waz zaman, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ibadur rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil mannan al-qail fi kitabihil Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum wa fa'alul khaira la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah yang singkat ini, khatib berwasiat pada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang dan diharamkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rajab telah pergi meninggalkan kita semua. Hitungan tahun Hijriah telah membawa kita memasuki bulan Sya'ban 1445 Hijriah. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib akan menyampaikan khutbah dengan tema keutamaan, amaliyah dan peristiwa penting di bulan Sya'ban. Hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan teladan pada kita bahwa beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban sebagaimana yang diceritakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban, akhrajahul Bukhari wa Muslim. Tidaklah aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan, dan aku tidak melihat beliau berpuasa sebanyak pada bulan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan kepada kita mengapa beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, seperti yang disampaikan oleh sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Qultu ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhur ma tasumu min Sya'ban. Qala zalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim, akhrajahu Ahmad wan Nasa'i wal Baihaqi. Usama bin Zaid pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, aku tidak melihatmu berpuasa sebanyak pada bulan Sya'ban. Nabi bersabda, Sya'ban adalah bulan yang dilalakan oleh manusia, yang jatuh antara Rajab dan Ramadan. Sya'ban juga bulan diangkatnya amal perbuatan secara umum yang dilakukan selama setahun ke suatu tempat di langit yang dimuliakan oleh Allah sang pemilik alam semesta, dan aku senang jika amal perbuatanku diangkat sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i dan Al-Baihaqi. Hadirin rahimakumullah, terkadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa Sya'ban lalu menyambungnya dengan Ramadan, seperti yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kana ahabba syuhur ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yasumahu Sya'ban thumma yasilahu bi Ramadan, akhrajahu Ahmad wa Abu Daud wan Nasa'i. Bulan yang paling disenangi Rasulullah untuk berpuasa sunnah di dalamnya adalah bulan Sya'ban. Kemudian beliau menyambungnya dengan puasa Ramadan. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang berpuasa Sya'ban sebulan penuh
dan terkadang beliau berpuasa di sebagian besar bulan Sya'ban seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para ulama salaf juga memberikan keteladanan kepada kita bahwa jika bulan Sya'ban telah tiba, mereka banyak membaca Al-Quran serta menunaikan zakat mal untuk membantu orang-orang mempersiapkan bekal memasuki Ramadan. Mereka juga meninggalkan berbagai kesibukan duniawi dan beralih untuk bersiap-siap menyambut bulan suci Ramadan. Di bulan Sya'ban mereka memperbanyak puasa, zikir dan salat malam. Mereka menamakan Sya'ban sebagai Syahrul Qura, bulan para pembaca Al-Quran. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di bulan Sya'ban ini terdapat satu malam yang berlimpah barokah dan bergelimang kebaikan, yaitu malam nisfu Sya'ban atau malam 15 Sya'ban. Ada beberapa hadis tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Di antaranya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha." Rawahu Ibnu Majah. Jika tiba malam nisfu Sya'ban, maka sholatlah pada malam harinya dan berpuasalah pada siang harinya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Meskipun hadis ini berstatus dhaif, akan tetapi para ulama menyatakan bahwa hadis dhaif boleh diamalkan pada anjuran melakukan keutamaan amal perbuatan, dan hadis itu masuk dalam keumuman dalil syara' yang dapat dipedomani. Apalagi Imam Ibnu Hibban menyatakan kesohihan sebagian hadis tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Di antara hadis yang beliau nilai sahih adalah yutalli'ullahu ila khalqihi fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa limusyrikin aw musahinin. Rawahu Ibnu Hibban wa Tabrani wal Baihaqi. Allah merahmati para hambanya di malam nisfu Sya'ban, maka ia mengampuni semua makhluknya kecuali orang yang musyrik dan seorang muslim yang ada permusuhan, kedengkian dan kebencian terhadap muslim lain karena urusan duniawi. Hadis riwayat Ibnu Hibban, At-Tabrani dan Al-Baihaqi. Imam Syafi'i menyatakan dalam kitab telah sampai berita kepada kami bahwa dulu pernah dikatakan sesungguhnya doa dikabulkan pada 5 malam: malam Jumat, malam hari raya Idul Adha, malam Idul Fitri, malam 1 Rajab, dan malam nisfu Sya'ban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada beberapa peristiwa penting dalam lintas sejarah yang terjadi di bulan Sya'ban. Di antaranya adalah yang pertama, pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah turun perintah tentang kewajiban berpuasa Ramadan. Yang kedua, pada Sya'ban tahun ke-6 Hijriah terjadi perang Bani Al-Mustalik. Yang ketiga, pada Sya'ban tahun 333 Hijriah Imam Abu Mansur Al-Maturidi wafat. Yang keempat, pada Sya'ban tahun 324 Hijriah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari wafat. Kedua imam tersebut sangat berjasa dalam memperjuangkan dan membela akidah Islam, akidah yang dibawa dan diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Keduanya tidaklah membawa akidah baru. Ibarat seorang petani yang beliau berdua lakukan adalah merawat tanaman, menyirami dan memupuknya serta memagari di sekelilingnya untuk menjaganya dari siapapun atau apapun yang berpotensi merusaknya. Keduanya tidak menanam benih sebab benihnya sudah ada. Dikarenakan jasa-jasa keduanya, golongan ahlu sunnah wal jamaah kemudian dinisbatkan pada keduanya. Jika disebut ahlu sunnah wal jamaah, maka yang dimaksud adalah para penganut mazhab Asy'ari dan Maturidi dalam bidang akidah. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian khutbah singkat pada siang hari yang penuh keberkahan ini. Semoga bermanfaat dan membawa barokah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah
nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'dil amin wa ala ikhwanihin nabiyyin wal mursalin wa ardallahu ma'an ummahatil mu'minin wa alil baitit tahirin wa anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa anil a'immatil muhtadin Abi Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa anil awliya'i was sholihin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bittaqwallahil aliyyil azim fattaqu wa alamu annallaha amarakum bi amrin azim amarakum bis sholati wassalamu ala nabiyil karim faqala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ja'alna hudatan muhtadin ghairu dhalin wala mudillin. Allahumma astur auratina wa amin rawatina wa akfina ma ahammana wa qina syarra ma natakhawwaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa as'aluhu min fadlihi yu'tikum wattaqu yaj'al lakum min amrikum makhraja wa la dzikrullahi akbar.